إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun al-kiram, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadratul muhtaramin, para hadirin, Bapak-bapak yang kami muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang barokah ini kita dapat melanjutkan rangkaian ketaatan kita kepada Allah. Setelah kita lalui dengan sholat berjamaah, kita lanjutkan dengan tadabbur Quran yang insyaallah kita akan bahas pada ayat Al-Baqarah ayat yang ke-110. Salawat dan salam senantiasa kita upayakan untuk terus kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya yang kita sangat berharap kita dapat menjadi bagian dari generasi terbaik dari umat Islam ini, yakni generasinya pengikut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadratul muhtaramin, pada ayat yang ke-110 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah innallaha bima ta'maluna basir. Allah berfirman, wa aqimus sholata, dan tegakkanlah atau dirikanlah sholat itu,
wa atuz zakata, dan tunaikanlah zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, apa saja yang telah diri kalian lakukan, min khairin, dari perbuatan-perbuatan baik, yakni perbuatan-perbuatan yang dilaksanakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tajiduhu, maka kalian akan mendapatkan ai thawabu, yakni balasannya atau pahalanya, indallah, di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha, sungguh Allah, bima ta'maluna basir, terhadap semua apa yang kalian lakukan adalah basir, yakni maha melihat. Fayujazikum bi, dan Allah akan memberinya balasan atau memberinya imbalan atau memberi balasan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perintah sholat ini memang biasanya didahului oleh kata-kata wa aqimus sholat, dirikanlah atau tegakkanlah sholat. Jadi kata qoma yakni berdiri, karena memang berdiri ini adalah merupakan rukun daripada sholat, yakni sholat wajib memang harus dilaksanakan dengan berdiri, dan ini adalah merupakan bagian dari arkanus sholat, yakni rukun sholat. Memang dipersyaratkan bahwa pelaksanaan sholat ini karena itu maka menunaikan sholat ini dengan berdiri itu adalah merupakan satu dari rukun yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan sholat ini, yakni dalam hal sholat wajib. Sehingga kemudian mengapa Allah juga menggunakan kata wa aqimus sholat, yakni dirikanlah atau tegakkanlah sholat. Dan sebagaimana pula kita ketahui bahwasanya sholat ini adalah merupakan satu bentuk ketaatan yang paling istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia adalah merupakan satu dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan bentuk ketaatan yang spesial, ya, dari Allah, dari manusia sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat itu adalah merupakan satu bentuk hubungan yang bersifat transendental. Artinya transendental ini bersifat vertikal, langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersifat vertikal langsung.
Dia adalah merupakan satu syariat Allah Subhanahu wa taala yang secara khusus diterima perintah tersebut, khusus sholat fardu maksudnya ya, oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pada peristiwa Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang sebelumnya perintah sholat ini sudah diterima oleh baginda Nabi dan dilaksanakan oleh baginda Nabi dan kaum muslimin ini sejak awal beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul, sejak awal menerima risalah Islam dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada satu ayat dalam Al-Quran yang Allah berfirman, Aqimis sholata liduluki syamsi. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Aqimis sholata, dirikanlah sholat itu, tegakkanlah sholat itu, liduluki syamsi ila ghasaqil lail, sejak di terbitnya matahari ya, sampai kepada munculnya malam gitu ya. Jadi artinya di awal hari dan di akhir hari itu adalah awal-awal dari perintah sholat, yang hanya pada awal-awal dakwah baginda Nabi itu hanya 2 waktu saja, di 2 waktu saja, di pagi hari atau di saat subuh dan di petang hari atau di saat maghrib, hingga kemudian turunlah perintah sholat yang 5 waktu itu diterima oleh baginda Nabi, lengkap dengan bilangan-bilangan rokaatnya itu pada saat beliau dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat itulah kemudian difardukan atau diwajibkan sholat, perintah sholat yang 5 waktu. Tetapi sesungguhnya perintah sholat ini adalah perintah yang juga diterima oleh umat-umat terdahulu. Sejak masanya Nabi Adam alaihissalam diutus ya, hingga nabi-nabi setelahnya, mereka semua menerima perintah sholat dengan nada yang sama, wa aqimis sholat, wa aqimus sholat warka'u ma'ar roki. Tegakkanlah sholat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ini adalah bagian dari perintah yang diterima oleh para nabi dan rasul ya, sejak. Jadi ini bukan merupakan syariat yang khas, syariat yang khas umatnya baginda Nabi, tetapi dia adalah merupakan syariat yang bahkan telah berlangsung sejak Nabi pertama, yakni Nabi Adam alaihissalam, dengan bentuk yang tentu mengandung unsur berdiri, unsur rukuk dan unsur sujud. Jadi unsur berdiri, rukuk dan sujud ini adalah merupakan rukun sholat yang diterima, yang dilaksanakan bahkan oleh umat-umat jauh sebelum kehadiran umat Islam.
kita bisa melihat paling tidak dari sisa-sisanya gitu ya. Jadi katakanlah seperti sholat yang dilaksanakan oleh kaum Yahudi Ortodoks. Jadi kaum Yahudi Ortodoks itu mereka melaksanakan sholat itu juga sambil membungkuk-bungkukkan badan begini. Bisa jadi itu dulunya adalah bentuk ruku begitu. Adalah bentuk ruku. Ada juga kaum Sikh. Ya, kaum Sikh ini salah satu kaum yang ada di India. Ya, berarti masih ada unsur-unsur Hindunya. Itu mereka melakukan juga yang namanya praktek sujud, tapi sujudnya itu tidak seperti kaum muslimin, tapi langsung jadi setelah duduk mereka langsung istilahnya mana bireng matura napang gitu. Itu sujudnya mereka. Dan bisa jadi ini adalah merupakan pemahaman mereka tentang praktek-praktek peribadatan yang sudah diwariskan secara turun-temurun dari generasi-generasi sebelumnya. Di mana generasi-generasi sebelumnya itu bisa jadi memang mereka adalah dari kalangan kaum-kaum yang dahulunya telah diutus para nabi kepada mereka. Makanya kemudian ada, walaupun ini tidak kuat sebenarnya ya, tidak kuat, kepercayaan orang-orang Hindu terhadap Dewa Brahmana. Ya, kan ada namanya Dewa Brahmana dalam Hindu. Itu ada yang mengatakan sebenarnya ini Brahmana ini satu akar kata dengan Ibrahim. Dengan Ibrahim. Jadi bisa jadi Nabi Ibrahim, risalahnya Nabi Ibrahim itu juga sudah sampai ke bangsa India gitu. Tapi karena kemudian mereka banyak dipenuhi oleh hawa nafsu di dalam pengamalan dan pemahaman keagamaannya, akhirnya kemudian disimpangkan dari Nabi Ibrahim yang sebelumnya adalah nabi, lalu didewakan. Kemudian disebut sebagai Brahmana. Karena ternyata memang kalau menurut penuturannya Dr. Zakir Naik, yang memang beliau itu orang asli India, beliau meneliti kitab Weda, kitab sucinya orang Hindu. Di situ beliau menemukan satu ayat yang kalau ditafsirkan, ayat itu mengatakan bahwa akan ada seorang utusan di akhir zaman. Dengan bahasa Sanskerta yang beliau pahami dengan baik, yang itu beliau katakan ayat ini atau pasal ini di dalam kitab Weda itu sebenarnya itu mengarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Sanskerta yang ada di dalam kitab Weda, kata beliau. Nah, sehingga bisa jadi memang risalah-risalah agama-agama yang ada sekarang itu bisa jadi kemudian mereka juga dahulunya bersumber dari risalah yang diturunkan oleh Allah selama beribu-ribu tahun yang lalu. Hanya kemudian lama-kelamaan pemahaman itu kemudian menyimpang. Termasuk juga munculnya agama Yahudi dan agama Nasrani, ini juga adalah pemahaman yang menyimpang dari agama yang dari risalah yang pernah telah Allah turunkan kepada nabi-nabi Musa maupun Nabi Isa alaihissalam. Yang karenanya kemudian Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengutus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan umat manusia itu kepada risalah yang benar,
risalah yang terjaga yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali dari penyimpangan umat-umat nabi-nabi yang telah diutus sebelum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebenarnya pemahaman mengenai pelaksanaan ibadah sholat maupun zakat ini sebenarnya adalah dua bentuk ketaatan yang menjadi arus utama di dalam agama-agama sebelum diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak di dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu yang juga menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada para nabi dan rasul yang Allah utus itu juga untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Walaupun tentu rinciannya itu bisa jadi berbeda dengan perintah sholat dan zakat sebagaimana yang kita terima, yang kita pahami dari baginda Nabi Muhammad SAW. Tetapi bahwasanya perintah sholat ini tetap Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai ukuran, keberislaman seseorang. Dalam satu keterangan itu disebutkan al-farqu bainal muslimi wal kafir as-shalah. Jadi pemisah atau pembeda antara seorang muslim dengan orang kafir itu adalah pada sholatnya. Artinya orang dikatakan muslim itu tentu ukurannya itu bukan pada pengakuan sebagaimana yang ada di kartu penduduknya, tapi pada apakah dia melaksanakan sholat dengan baik atau tidak, atau meninggalkan sholat. Kemusliman seseorang bukan diukur dari namanya begitu, yang menegaskan, yang menunjukkan ciri-ciri keislaman. Misalnya namanya Abdullah, tapi kemudian dia hampir-hampir tidak melakukan atau tidak melaksanakan sholat, maka ini menjadi penegas pembeda. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala bahkan justru memerintahkan para penguasa kaum muslimin, mereka juga menjadi penjaga dari syariat sholat ini, para penguasa kaum muslimin. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW ketika beliau itu ada di Madinah, posisi beliau itu sudah sebagai, bukan saja sebagai Nabi dan Rasul kalau di Madinah itu, posisi beliau bahkan sebagai kepala pemerintahan, kepala negara, karena beliau sudah memegang kendali kekuasaan di sana. Ada struktur jabatan di bawah beliau, ada pasukan yang beliau kendalikan, ada harta yang beliau urus. Jadi bukan hanya sebagai Nabi dan Rasul yang hanya menyampaikan risalah saja, tapi beliau sudah melakukan fungsi-fungsi tersebut. Jadi kalau beliau mengatakan kepada kaum muslimin, ya, misalnya dalam satu kesempatan beliau mengatakan, mengancam orang-orang yang tidak hadir melaksanakan sholat berjamaah. Beliau mengancam akan membakar rumah-rumah orang-orang yang tidak hadir sholat berjamaah. Walaupun pada pelaksanaannya itu tidak pernah beliau laksanakan, karena memang kaum muslimin diketahui mereka telah melaksanakan sholat berjamaah itu melaksanakan sholat itu secara bersama-sama. Dalam hal ini adalah kaum prianya. Nah, jadi ancaman Rasulullah SAW ini kepada kaum muslimin yang seperti itu
itu menunjukkan beliau itu menjaga pelaksanaan ibadah sholat itu dengan sebaik-baiknya. Bahkan kalau kita melihat bagaimana tradisi baginda Nabi di dalam memimpin sholat berjamaah, itu biasanya beliau setelah sholat memimpin sholat berjamaah itu kan menghadap kepada imam, menghadap kepada makmum, Beliau lihat satu persatu itu jamaah. Nah, baru kemudian ketika beliau melihat ada yang tidak hadir, beliau tanyakan, kemana si fulan kok tidak hadir? Kemana si fulan kok tidak hadir? Nah, ini kan seperti apa? Nah, seperti seorang guru yang ngabsen muridnya ini. Ini mana yang udah masuk ini, kemana? Jadi ditanya satu-satu oleh Rasulullah setelah beliau sholat berjamaah, kemudian menghadap kepada jamaah, berdoa seperlunya, dan setelah itu barulah kemudian beliau ngabsen. Nah, posisi beliau itu tentu tidak bisa dipahami hanya sebagai nabi dan rasul yang memimpin secara spiritual. Tapi karena beliau di Madinah itu sudah dalam posisi sebagai kepala negara, orang yang memegang kendali kekuasaan. Sehingga mengapa kemudian orang-orang munafik sekalipun mereka juga berlomba-lomba di masa itu hadir untuk melaksanakan sholat berjamaah, orang-orang munafik. Dan kenapa mereka diketahui sebagai orang munafik? Karena memang Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan perihal orang-orang tersebut itu kepada baginda Nabi. Kalau tidak disampaikan oleh Allah, tidak ada wahyu, itu mereka itu tidak tahu. Mereka tidak akan tahu itu. Kalau Nabi munafik, kenapa? Karena amalannya sama dengan orang-orang Islam, sama-sama sholat berjamaah. Bahkan dalam satu riwayat itu disebutkan Abdullah bin Ubay ini, masya Allah, Abdullah bin Ubay ini adalah tokoh kaum munafik. Itu selalu beliau itu berada di saf terdepan itu. Selalu berada di saf terdepan dari jamaahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Padahal beliau itu adalah tokoh dari kalangan kaum munafik. Nah, berbeda dengan kaum muslimin saat ini, di mana justru yang terjadi, kalau dulu kaum munafik bahkan berlomba-lomba juga akan berlomba-lomba untuk hadir sholat Jumat, sholat jamaah, ya. Tapi mereka hadirnya itu karena pamrih-pamrih keduniaan, gitu, supaya diketahui oleh Rasulullah kalau memang mereka itu orang Islam yang taat. Padahal sebenarnya Allah sudah memberitahu kalau mereka orang munafik. Tapi mereka ingin menampakkan gitu di hadapan Rasulullah, gitu. Jadi bukan karena Allah. Nah, kalau sekarang sebaliknya, orang-orang Muslim justru berlomba-lomba untuk pura-pura tidak mendengar suara adzan. Karena itulah, bagi yang pernah mengkaji kitab Sulam Safinah itu, di dalam yang kitab kajian di pesantren itu ada satu bab tentang tarikus sholat, meninggalkan sholat itu. Di situ disebutkan satu tulisan itu yang menyatakan bahwa wajib bagi wali ini bagi penguasa maksudnya, untuk menghukum mati orang-orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Itu di dalam kitab Sulam Safinah. Jadi wajib bagi penguasa, maksudnya pemerintah, untuk menghukum mati orang-orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Karena mereka itu sudah bisa terkategori murtad. Sementara orang murtad itu kan hukumannya mati. Nah, di dalam kitab Ahkamul Bayyinat itu
ada penjelasan lebih rinci lagi bahwa ketika ada laporan dari masyarakat bahwa ada seorang muslim itu yang dia tidak melaksanakan sholat, maka oleh penguasa dia akan diadili karena meninggalkan sholatnya. Dia akan diadili, dan ketika dia terbukti memang tidak melaksanakan sholat, dia akan dihukum penjara selama 3 hari, 1 kali sholat. Nah, di dalam penjara itu dia diberikan tausiah, diberikan penyadaran, nasihat-nasihat mengenai bagaimana kewajiban sholat itu adalah konsekuensi keislaman seseorang, konsekuensi keimanan. Nah, jadi didatangkan ulama-ulama untuk memberi dia nasihat. Nah, jika selama 3 hari itu kemudian dia berubah, maka dia akan dibebaskan. Dia menyadari kewajiban sholatnya, dia akan dibebaskan oleh penguasa. Jika dia itu tetap pada pendiriannya bahwa sholat, saya tidak mau melaksanakan sholat, maka dia akan dihukum mati. Dia akan dihukum mati oleh penguasa, oleh pemerintah. Nah, jadi kita bisa membayangkan dalam suasana seperti itu, tentu kewajiban sholat itu akan tetap bisa terlaksana dengan baik, gitu. Masjid-masjid, musola-musola akan selalu penuh, begitu. Karena apa? Karena orang itu akan berbondong-bondong melaksanakan sholat atas dasar imannya atau memang atas dasar takutnya. Dan itu memang tidak sama, iman dan takut itu sama-sama urusan hati, kan tidak ada yang tahu kan. Yang penting bahwa semuanya itu hadir berbondong-bondong untuk menunaikan sholat. Nah, masalahnya sekarang karena memang sudah pelaksanaan sholat itu atau kewajiban menjaga pelaksanaan sholat itu sudah tidak lagi ditegakkan oleh kekuasaan, oleh penguasa. Sehingga akhirnya kewajiban sholat itu pun sudah tidak lagi menjadi dirasakan oleh kaum muslimin sebagai kewajiban. Sekarang justru yang namanya kewajiban sholat itu bukan lagi kewajiban, tapi kemubahan. Hukumnya sholat jadi mubah sudah sekarang. Maksudnya itu orang mau sholat ya terserah, tidak mau sholat ya terserah. Gitu. Karena sudah tidak ada lagi yang menjaga. Kecuali yang sakit saraf pun tak makan. Ada satu keterangan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang menyebut demikian. La yanqudunna urul islama urwatan. Kullama naqadat urwatun tasabbatan nasu billati taliha. Awwaluhunna naqdun al-hukmu wa akhiruhunna as-shalah. Au kama qala. Jadi baginda Nabi itu pernah bersabda bahwa simpul-simpul Islam itu akan terlepas, akan terurai satu persatu. Jadi simpul itu maksudnya tali-tali Islam. Yang membuat Islam itu kuat itu adalah simpul-simpulnya. Tali kalau pramuka itu kan ada belajar membuat simpul-simpul gitu. Simpul dari tali-tali. Nah, Rasulullah menggambarkan bahwa Islam ini memiliki simpul-simpul yang mengikat Islam itu demikian kuat. Bahwa tapi tali itu atau simpul-simpul itu nanti itu akan terlepas satu persatu, akan terurai satu persatu. La yanqudunna urul islama urwatan. Jadi
akan terurai, akan terlepas simpul-simpulnya Islam itu satu demi satu. Kullama naqadat urwatun, setiap kali satu simpul itu terlepas atau terurai, maka umat ini tasabbatan nasu billati taliha. Maka umat ini kemudian akan bergantung kepada simpul yang lain. Gantung di tali, ternyata talinya terus lepas. Akhirnya umat ini gantung pada tali yang lain supaya tidak lepas dari Islam. Gantung sama yang lain. Lepas lagi, gantung lagi sama yang lain. Umat ini, kata baginda Nabi digambarkan begitu. Awwaluhunna naqdon al-hukmu. Maka Rasulullah menggambarkan bahwa simpul yang pertama kali itu akan terurai, akan terlepas, itu adalah urusan pemerintahan. Al-hukmu. Wa akhiruhunna as-shalah. Dan simpul terakhir yang itu akan lepas itu adalah sholat. Adalah sholat. Nah, sekarang kita bisa melihat bahwa ketika Rasulullah menggambarkan bahwa al-hukmu atau kekuasaan ini sudah tidak lagi menjaga Islam, tidak lagi menegakkan Islam, ketika kekuasaan ini tidak lagi mengurusi urusan Islam, maka akhirnya umat ini hanya bergantung kepada simpul-simpul yang lain. Kalau masih ada pemerintah ini yang menjaga Islam. Ada pemerintahan Islam, pemerintah yang menjaga Islam. Termasuk menjaga itu tadi, urusan sholatnya umat ini dijaga betul. Termasuk salah satunya tadi, yang tidak sholat dia akan yang namanya kewajiban kok. Kawasan tertib lalu lintas saja itu supaya ada kewajiban di situ harus ada sanksinya. Harus ada sanksinya yang ditegakkan itu supaya umat ini sudah masuk ke kawasan tertib lalu lintas ini harus pakai sabuknya. Sabuknya dipakai. Jadi kalau sudah masuk Surabaya itu biasanya sopir atau angkuh sapunan misalnya. Beltnya itu dipakai begitu. Sudah mau dipakai. Kenapa? Karena ini kawasan tertib lalu lintas. Kalau tidak melakukan mesti ada sanksi. Nah, kewajiban yang namanya kewajiban itu memang disebut kewajiban kalau ada sanksi. Nah, ketika tidak ada sanksi ya berarti kewajibannya itu omon-omon. Istilahnya gitu. Ngomong kosong saja disebut kewajiban kalau tidak ada sanksi. Kayak seperti anak-anak di sekolah itu kalau terlambat tak ada sanksi, dibiarkan. Ya sudah terlambat semua ini. Nah, demikian juga pemerintah yang menjaga kewajiban-kewajiban syariah ini. Ketika sudah tidak ada lagi pemerintah yang menjaga kewajiban syariah, maka kata Rasulullah, umat ini hanya bergantung pada simpul terakhir mereka, yakni sholat. Artinya orang itu kemudian dia menegaskan cirinya sebagai seorang muslim ya hanya pada sholatnya itu sudah. Dan sholatnya ini kata Allah Subhanahu Wa Taala, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguh sholat itu bisa mencegah dari perbuatan-perbuatan yang fahsya, yang keji, dan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Nah, kalau sholat sudah tidak lagi dilakukan, atau sholatnya itu hanya sholat yang artinya sholat yang omon-omon. Ini ada populer sekarang istilah omon-omon. Maksudnya itu sudah tidak lagi secara benar dilakukan, itu akhirnya maka kita akan bisa melihat perbuatan fahisyah, perbuatan keji itu dan perbuatan yang mungkar itu sudah menjadi bagian dari dalam kehidupannya kaum muslimin. Ya, sebab yang paling mendasar itu sudah tidak lagi menjadi ikatan mereka. Sholat. Kalaupun toh mereka sholat, maka mereka karena sudah tidak bisa menghindarkan dirinya dari perbuatan fahsya dan mungkar, itu mereka diancam oleh Allah. Mereka sholat tapi diancam. Fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang sholat, itu kata Allah. Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka itu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Maksudnya mereka sholat, makanya disebut musolli. Fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang sholat ini. Tapi oleh Allah diancam. Fawailul. Wailul ini celaka. Wail ini ada yang menyebut ini nama sebuah lembah
di dalam neraka jahanam yang isinya itu khusus orang-orang yang sholat. Isinya wail, neraka wail itu isinya khusus orang-orang yang sholat. Kita pergi. Nah kalau gitu udah usah sholat saja biar tidak masuk neraka. Nah bukan begitu. Jadi yang sholat saja masih diancam oleh Allah, apalagi yang tidak sholat. Ini namanya mafhum muwafaqah. Yang sholat saja masih diancam oleh Allah, apalagi yang tidak sholat. Mengapa mereka diancam oleh Allah padahal mereka melakukan sholat? Karena sholatnya itu tidak bisa mencegah diri mereka dari perbuatan-perbuatan fahsyah dan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Perbuatan fahsyah ini perbuatan yang bagaimana? Yang disebut perbuatan fahsyah ini perbuatan yang melanggar syariat, yang keji, yang buruk, yang dosanya itu, yang keburukannya itu bukan hanya menimpa pelakunya saja, tapi juga menimpa keluarganya, menimpa tetangganya, menimpa keturunannya. Itu fahsyah. Makanya disebut sebagai seperti zina. Ini zina ini termasuk fahsyah. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Jadi jangan kamu dekati zina, kata Allah. Innahu kana fahisyah. Sungguh perbuatan zina itu fahisyah. Jadi perbuatannya satu, yakni zina. Tapi Allah menyebutnya fahisyah. Fahisyah ini jamak dari fahsyah. Berlipat-lipat keburukan. Tapi kalau sekarang dia sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari budaya masyarakat modern. Ya kenapa? Karena sholat itu sudah tidak lagi menjadi bentengnya kaum muslimin. Sholat, tapi sholatnya jadi omon-omon itu katanya, tamboho itu. Nah, jadi inilah yang kemudian akhirnya terjadi pada kaum muslimin. Jadi ketika sudah tidak ada lagi penguasa yang menjaga Islam, ya, kemudian akhirnya kaum muslimin itu harusnya dijaga oleh benteng sholatnya. Kalau dia sholat dengan benar, dengan khusyuk, maka kata Allah, sholat itu akan menjadi penjaganya dia dari melakukan fahsya wal munkar. Jadi kalau dia masih melakukan perbuatan-perbuatan fahsya dan mungkar ini apa? Perbuatan yang menyimpang dari syariat, perbuatan mungkar, perbuatan yang menyimpang dari ketaatan kepada Allah. Jadi harusnya ketika dia melaksanakan sholat, maka sholatnya itu harus mencegah dirinya dari perbuatan-perbuatan tersebut. Dan ketika dia sudah bisa mengkondisikan dirinya demikian, berarti dia bisa dikatakan sebagai orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Nah, kalau orang itu sudah khusyuk dengan sholatnya, maka oleh Allah dikatakan qad aflahal mu'minun. Di dalam surat Al-Mu'minun itu Allah menyatakan bahwa orang-orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan. Qad aflahal mu'minun. Sungguh orang-orang mukmin itu dia pasti menang, kata Allah. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. yakni orang-orang yang ketika mereka sholat, mereka itu khusyuk di dalam sholat. Di dalam sholatnya mereka khusyuk. Khusyuk ini apa? Kalau secara bahasa khusyuk ini bermakna tunduk, patuh, taat. Kalau kita sholat itu kan kita mesti tunduk, maksudnya tunduk itu kita diperintahkan ruku ya ruku, kita diperintahkan sujud ya sujud, kita suruh berdiri ya suruh berdiri. Meskipun mungkin katakanlah mungkin sudah ngaruh nyuan kepi, karena kita selalu diperintahkan berdiri kita berdiri, diperintahkan kita sujud diperintahkan sholat 4 rakaat kita sholat 4 rakaat. Itu namanya khusyuk. Itu sudah tunduk, tidak ada bantah-bantahan lagi. Kenapa sih subuh ini kok 2 rakaat? Padahal kita kan seger, badan baru bangun tidur, seger itu. Kenapa kok udah 4 rakaat gitu? Kok zuhur capek-capek kerja gitu ya? Malah apalagi panas terik siang kok 4 rakaat. Belum lagi sholat sunnahnya itu, kalau zuhur itu kan ada yang
4 rakaat di awal, 4 rakaat di akhir. Itu ada seperti itu. Jadi zuhur itu malah kalau dengan sunnah-sunnah yang diamalkan oleh baginda Nabi itu bahkan 12 rakaat gitu. 4 rakaat di awal qobliyah, kemudian sholat zuhurnya 4 rakaat dengan 4 qobliyah di akhir. Ada yang mengamalkan demikian. Tapi karena memang itu sudah perintah dari Allah, maka kita laksanakan dengan khusyuk, dengan tunduk, dengan patuh gitu. Takbiratul ihram disuruh mengangkat tangan, ya kita angkat tangan karena kita tahu kalau tidak angkat tangan ya tidak sah sholatnya. Angkat tangan gitu. Kita angkat tangan. Disuruh mensirkan, memelankan suara, ya kita pelankan. Pokoknya kita sudah, kalau sholat itu ya sudah tunduk patuh sudah ini. Tidak bantah-bantah lagi. Kemudian batal di dalam sholat, ya sudah keluar ambil wudhu lagi. Merasa kita, aduh kok kayak ada yang keluar ini. Ya sudah, kanan kiri tidak ada yang tahu. Kanan kiri tidak ada yang tahu karena pada khusyuk semua gitu. Kita mundur gitu karena untuk boleh. Nah, sebab misalnya pangapora angin. Maka keluar angin misalnya. Padahal angin lere itu. Tapi kerasa tinggi, ya keluar kita. Kita merasa bahwa itu tidak akan sah. Tidak sah. Termasuk ketika di tengah sholat kita tahu, aduh ini sarung kena najis sudah. Ya sudah kita keluar, kita ganti dengan yang baru, kita susun. Nah kalau kita teruskan sholat kita nanti tidak sah sholat kita, karena menggunakan pakaian yang najis. Tapi kalau kita sudah baru sadar kalau sudah selesai sholat, nah itu kita dimaafkan oleh Allah, tidak perlu mengulangi. Tapi sudah sholat, sudah salam baru ingat, gitu. Baru ingat kita, ini capok najis. Itu sudah maafkan dari Allah, sudah dimaafkan oleh Allah. Nah, jadi di dalam sholat kita diperintahkan oleh Allah untuk khusyuk, untuk kita tunduk patuh, menyadari sepenuhnya bahwa kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, itu orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan, maksudnya itu akan mendapatkan ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang melaksanakan sholat itu ketika mereka kemudian menghadirkan ketundukan dan kepatuhannya itu di luar mereka sholat gitu. Setelah mereka sholat, mereka tetap khusyuk dalam hidupnya. Yakni apa? Yakni mereka menyadari bahwa saya tunduk, patuh, taat kepada Allah itu bukan hanya ketika saya di musola, bukan hanya ketika saya di masjid, bukan hanya ketika saya sedang sholat, tapi di luar sholat pun itu saya diperintahkan tetap untuk tunduk, patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada apa yang diperintahkannya dan apa yang dilarangnya. Maka disinilah kemudian fungsi sholat itu sebagai tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar, karena kehusyuan itu dihadirkan. Nah, tentu anak-anak kecil dia tidak bisa untuk khusyuk itu, sebab kita noke. Cara berpikirnya kita noke mereka. Belum akil gitu. Kalau balik bisanya akil belum balik. Balik itu fisik. Balik itu fisik. Ada orang yang dia itu mungkin akalnya itu terganggu, tapi dia balik, sudah masuk balik bisa. Akalnya terganggu, misalnya anak idiot misalnya, dia kan tidak bisa berpikir, akalnya dia terganggu, tapi dia sudah balik. Dia belum bisa menyadari untuk kewajiban sholat itu, apalagi harus khusyuk di dalam sholat. Makanya kemudian di sini Allah menyatakan wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Apa saja, di sini Allah kemudian menggunakan ma-nya ini bermakna umum. Apa saja perbuatan-perbuatan baik dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tajiduhu 'indallah. Kalian akan melihat balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya sering menganalogikan kepada murid-murid saya, Pak. Begini, kamu masuk tiap hari
maka kamu apakah langsung melihat kamu mengerjakan soal, mengerjakan tugas dari gurumu setiap hari, kamu langsung bisa melihat nilai yang kamu dapatkan? Enggak, Pak. Kenapa? Karena Pak Guru hanya menilai di bukunya saja. Kadang-kadang itu seperti saya ke kelas bawa buku nilai. Anak-anak yang rajin, yang disiplin, perilakunya itu juga saya nilai, tapi tidak saya kasih tahu ke mereka. Kapan kamu akan melihat nilaimu itu? Kata saya, nanti Pak pada saat rapotan. Berarti 6 bulan lagi? Iya Pak, pada saat rapotan. Nah sekarang kalau kamu, kata saya ke anak-anak itu, setiap hari masuk dengan baik, melakukan semua tugas-tugas yang diberikan oleh guru, berusaha dalam setiap tugas itu mendapatkan nilai yang baik, ujian dilakukan, disiplin, tidak melanggar peraturan sekolah. Apakah kamu bisa berharap nanti rapotanmu itu akan bagus nilainya? Iya Pak, saya bisa Pak seperti itu, kata saya, kata anak-anak. Nah sekarang sebaliknya, kamu jarang masuk, sekali masuk langsung dipanggil BK karena melanggar. Sekali masuk kasus dengan teman-temannya atau memuli teman-temannya, kata saya. Nah kalau seperti itu, apa kamu masih bisa berharap bahwa 6 bulan lagi rapotmu itu akan nilainya baik semua? Enggak, pada bisa. Nah hidup kita itu, kata saya, itu begitu. Saya arahkan juga ke anak-anak itu. Jadi kamu sholat itu, memang kamu tidak akan melihat langsung nilainya. Kamu gak akan bisa melihat, karena Allah itu simpan nilainya itu. Nilainya itu disimpan. Nanti pada saatnya kita itu akan rapotan. Kapan rapotannya itu? Nanti Pak, hari kiamat katanya. Jadi anak-anak sudah. Jadi kalau kita sekolah itu rapotnya kan setiap 6 bulan sekali. Nah, kamu akan melihat rapotmu itu. Kalau kita dalam hidup kita itu rapotannya nanti ketika kita sudah di hari kiamat. Allah simpan itu semua nilai setiap kita. Dan Allah tegaskan di sini, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apa saja kebaikan yang kalian lakukan, kata Allah, kalian akan melihat nilainya itu di sisi Allah. Sekarang saya bilang juga ke anak-anak saya, sekarang kalau kamu rapotan, nilai terbaikmu itu yang kamu dapatkan berapa kira-kira? 98 Pak, 96. Pernah dapat 100 di rapot? Enggak pernah Pak, enggak ada nilai 100 di rapot loh. Nilai terbaik itu 100, kata saya. Di rapot itu kan ada aturannya sudah itu. Di rapot itu paling depan, paling baik 100. Nah itu nilai yang diberikan oleh guru kepadamu, karena mampunya guru itu memberi nilai 100, kata saya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, nilai dalam pandangan manusia itu tidak ada apa-apanya dalam pandangannya Allah. Kira-kira kalau kamu rapot terus dapat 1 juta itu nilainya. Wah, tidak ada Pak rapot itu ngasih 1 juta. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, dia bahkan bisa lebih daripada itu kalau memberikan nilai itu. Nah, seperti misalnya Allah menyatakan di dalam surat apa itu? At-Tin, ya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Itu Allah menyatakan begitu. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan orang-orang yang beramal solih, falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka Allah memberikan ajrun, memberikan nilai ghairu mamnun, tidak ada batasnya. Jadi Allah memberikan nilai itu tidak ada batasnya bahkan. Jadi tidak bisa unlimited. Kalau sekarang itu misalnya dapat kuota unlimited, puasnya itu sudah itu. Mau online sak puasnya karena dapat kuota unlimited, tidak ada batasnya. Nah Allah itu mudah saja memberikan nilai unlimited itu. Lahum ajrun ghairu mamnun. Jadi nilai di rapot kita itu karena kita iman dan beramal sholih kepada Allah itu sudah tidak ada batasan lagi. Kita tidak bisa melihat batasannya lagi. Ya, jadi demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala
mendesain kehidupan kita itu sebenarnya contoh-contoh kecilnya itu sudah ada di hadapan kita. Dan yang paling mudah itu kalau saya membahasakan ke anak-anak tadi, rapotan itu. Di 6 bulan lagi rapotan kalian gitu kata saya. Jadi kalau kalian rajin masuk tidak melanggar, selalu taat pada aturan, melakukan semua guru, mencari ridhonya guru. Jadi tidak ada cara supaya guru nabakna seneng gak gitu. Mana guru nabakna seneng gak gitu. Jadi abakna kata saya mau nabri nilai guru enggak kanya mana tuh. Oh dia anak-anak bagus. Dia Pak Harif senyum-senyum biasa begitu kasih nilai. Jadi guru itu kadang kan ingat anak itu ingat pada apanya yang paling berkesan gitu. Oh dia anak-anak anu tak kening belui. Saya gitu. Dia kadang-kadang sudah dia ikut ujian, mungkin usahanya sudah bagus, tapi kadang-kadang karena guru itu sudah capek, sudah mau capek mau ngoreksi, dia sudah ingat namanya saja. Oh, ya kasih anak-anak tak tak ejop. Langsung. Nah, itulah manusia tidak adil gitu loh. Manusia begitu emang perasaan, tapi kalau Allah tidak. Allah itu tidak. Dan yang hanya akan mendapatkan balasan ini hanya orang-orang yang beriman saja. Hanya orang-orang yang beriman. Karena saya juga membahasakan ke anak-anak, kalau misalnya kamu punya teman, tapi temanmu tidak sekolah di sini, atau temanmu memang tidak sekolah, nanti kalau kalian rapotan, terus temanmu bilang, Pak, saya ingin dapat rapot juga Pak, karena saya teman-teman saya dapat rapot. Dia dapat rapot apa enggak? Kata saya. Enggak Pak, enggak dapat rapot. Kenapa? Dia bukan siswa sini Pak. Nah, sama begitu juga. Allah itu tidak akan memberikan hisab kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah begitu. Tapi dia langsung akan mendapatkan siksa di neraka karena dia tidak beriman. Jadi iman itu seperti pendaftaran, mendaftar untuk dapat rapot. Nah kalau sudah mendaftar sekolah, tapi sekolahnya begitu, ya, jarang masuk melanggar, banyak catatan negatifnya kata saya. Dia dapat rapot juga, tapi rapotnya itu mengharuskan dia itu, kata saya ke anak-anak itu, mengharuskan dia untuk dibersihkan dulu catatan-catatan negatifnya. Artinya dimasukkan mesin cuci kata saya. Kamu tahu mesin cuci? Tahu Pak. Nah, tapi mesin cuci itu bukan diisi dengan air. Kamu ibarat pakaian kotor masuk mesin cuci, lalu kalau ibumu ngisi mesin cuci itu dengan air. Nah, ini tidak. Allah itu tidak mengisi dengan air, tapi diisi dengan api. Jadi dibakar dosa-dosanya itu dengan api. Sama seperti kalau kita mau menempa emas, mau menempa besi, itu kan dibakar itu supaya menghasilkan emas murni. Kotoran-kotorannya itu lepas. Jadi mencuci itu tidak harus dengan air, tapi juga bisa dengan api. Terutama untuk yang kotoran-kotorannya itu apa namanya istilahnya? Istilahnya cekak. Nah, jadi seperti itu. Anak-anak itu bisa membayangkan ternyata Pak. Apa yang namanya ungkapan-ungkapan sederhana. Jadi ibunya puter. Bayangkan kalau kamu itu lihat ibumu nyuci itu di mesin cuci itu, bayangkan nanti di akhirat itu kamu itu yang diputar oleh Allah itu. Tapi bukan air, tapi api. Dan itu sudah Allah tegaskan. Makanya kemudian kata Allah itu adalah makanya kata Allah bisa berfirman di sini, innallaha bima ta'maluna basir. Sungguh Allah itu terhadap semua apa yang kalian lakukan, kata Allah, basir. Allah Maha melihat, Allah Maha melihat. Demikianlah mungkin Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa tidak ada satupun dari perbuatan-perbuatan kita sebagai hamba Allah itu yang tidak ada nilainya di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu ada nilainya di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemudian perbuatan-perbuatan baik ya. Khusus perbuatan-perbuatan baik Allah Subhanahu wa taala itu memberi nilai sampai berlipat-lipat ya. Termasuk misalnya seperti kebaikan yang ada di dalam sedekah misalnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala
menggambarkan ya di dalam surah Al-Baqarah itu kamatsali habbatin, dan sebagaimana bahwa berinfak di jalan Allah itu kamatsali habbatin, bahwa satu biji, satu benih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana satu benih yang ditumbuhkan daripadanya itu 7 cabang, dan setiap cabangnya itu menghasilkan 100 bulir. Seperti seorang petani yang menanam jagung atau menanam benih padi misalnya ya. Nah, lalu oleh Allah tumbuhkan itu ada 7 cabang, dan setiap cabang itu ada 100 benih, 100 bulir padi. Jadi Allah itu membalas kebaikan itu demikian. Jadi dari satu bisa lipat 700, satu bisa lipat 700, dan tidak ada itu di bank mana bisa ngasih bonus seperti itu. Jadi nyimpan 10.000 dapatnya itu 7 juta. 10.000 dapatnya 7 juta, itu tidak ada di bank mana itu bisa seperti itu, kecuali banknya Allah Subhanahu wa taala begitu. Itu akan, dan itu memang tidak langsung kelihatan hasilnya itu, karena oleh Allah semuanya dicatat nanti pada saatnya rapotan baru kemudian kita akan melihat pada saat itu. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sementara itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, bahwa sekali lagi Allah tidak akan menyia-nyiakan semua amal kebaikan sekecil apapun atau sesederhana apapun yang kita lakukan, seperti dalam firman Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin terbalik. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa may ya'mal mithqala khair dulu ya, kebaikan dulu yang disebutkan oleh Allah. Faman ya'mal, siapa saja yang melakukan satu perbuatan mithqala dzarratin, seberat dzarrah. Dzarrah itu kalau dalam bahasan ilmu alam, jadi dzarrah itu adalah bagian terkecil dari suatu benda yang dia sudah tidak bisa dipisah lagi. Jadi kalau dalam bahasa ilmiah itu atom. Jadi kata Allah, siapa saja yang melakukan satu perbuatan bahkan seberat yang tidak bisa ditimbang oleh manusia, dia akan melihat balasannya. Dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapapun yang melakukan satu keburukan, ya, dia juga akan melihat balasannya. Makanya mudah-mudahan kehadiran kita pada kesempatan sore hari ini dan semua apa yang menjadi kesempurnaan dari acara ini, mudah-mudahan akan mendapatkan balasan yang lebih baik di sisinya Allah Subhanahu wa taala, termasuk partisipasi kita hadir di sini. Dan termasuk juga saya juga. Saya mau tanya dulu. Gini Pak ya. Ini saya mau tanya, apakah tadi sudah Ini matikan, tolong yang bisa mematikan ini. Ustaz, ini tolong dimatikan dulu, kasihan. karena Jadi kalau ya tidak, gini. saya mau tanya, apakah saya tadi sudah dijelaskan cuma saya tidak dengar. Tadi dalam rukun sholat akan diwajibkan apa dianjurkan harus berdiri, rukuk dan sujud. Itu yang diwajibkan ya. Ya. Allah. Rukun. Ya, itu Termasuk sholat. Bagaimana bagi yang sakit? Tadi dijelaskan oleh Bapak, saya kritik takut harus berdiri. Itu saya dengar. Ya. Jadi
bagaimana bagi yang tidak sehat, berarti contoh seperti apa? Sholat duduk. Ya. Itu apa itu sudah dijelaskan, saya tidak ingat apa masih belum. Ya. Kemudian terima kasih. Itu termasuk yang kelewat tadi. Jadi memang dalam pelaksanaan ketaatan kepada Allah, Allah itu juga Maha Rahman dan Maha Rahim. Artinya Allah juga memberikan rukhsah atau keringanan. Nah, khusus tentang sholat itu memang tidak ada alasan bagi seorang muslim itu untuk dia meninggalkan sholat itu, tidak ada alasan. Karena itulah mengapa bagi seorang yang sedang bepergian, dia tetap untuk melaksanakan sholat. Bagi orang yang sedang sakit, dia tetap untuk melaksanakan sholat, tetapi Allah memberikan istilahnya rukhsah atau keringanan. Dan dalam hal ini memang kayak katakanlah seperti ketidakmampuan untuk melaksanakan rukun-rukun sholat itu, maka yang bersangkutan yang bisa mengukur, artinya mengukur. Nah, katakanlah misalkan begini, pada beberapa ada beberapa keterangan itu yang misalnya Rasulullah di dalam pelaksanaan sholat subuh di hari Jumat, subuh Jumat, itu biasanya beliau membaca di surah di ayat di rakaat pertama itu surat As-Sajdah, dan di rakaat yang kedua itu surat Al-Insan. Jadi kalau membaca surat As-Sajdah dan Al-Insan, sholat subuhnya itu bisa sekitar setengah jam. Kalau memang, jadi Rasulullah itu memang ada keterangan yang kuat dari Rasulullah kalau memang beliau memang biasanya dalam sholat subuh itu baca surat yang agak panjang-panjang. Nah, di dalam hari Jumat itu bahkan beliau mengkhususkan itu rakaat pertama membaca surah As-Sajdah dan ada sujudnya, itu sujud tilawah namanya. Kemudian setelah rakaat kedua membaca surat Al-Insan. Nah, itu sebenarnya bagi kita yang bisa mengukur apakah kita itu bisa mampu melaksanakannya atau tidak. Misalnya ketika imam itu kemudian dia sudah melihat kesanggupan makmum untuk melakukan seperti itu, lalu dia melaksanakan seperti itu, maka imam itu tidak salah dia melaksanakan seperti itu. Nah, seorang makmum ketika dia sudah memahami, saya tidak bisa lagi bertahan berdiri sampai rakaat pertama selesai karena sholatnya belum selesai nih, suratnya belum selesai, dan dia mengatakan dia tidak bisa bertahan berdiri nih sampai selesainya imam membaca surat As-Sajdah, maka dia diperbolehkan untuk duduk. Jadi dia diperbolehkan untuk duduk sambil tetap sholat, bukan membatalkan sholat, bukan terus nyorot apa jadi kalero gak dito. Jadi kalero. Jadi wah ngomongan sih. Dia matak nangale makmum keroyok kaki misalnya. Lalu dia mundur sholat sendiri, ada keliru. Maka dia diperbolehkan sebenarnya karena dia sudah tidak mampu lagi berdiri menyesuaikan dengan imam yang masih belum menyelesaikan bacaan, dia lalu sujud. Nah, maaf, dia langsung duduk bersimpuh sambil sholat atau duduk sila sambil sholat, sambil mendengarkan bacaan imam selesai. Jadi sholatnya dia sempurna tunaikan di tengah ketidakmampuannya dan Allah memberikan rukhsah. Termasuk juga ketika misalnya memang tidak mampu, sudah menganggap dirinya tidak mampu berdiri lagi sehingga bisa membuat sholatnya itu khusyuk, maka dia jadi diperbolehkan untuk sambil dengan sujud. Bahkan ketika sampai kepada tidak mampu duduk sekalipun begitu, tidak mampu duduk sekalipun dan dia masih memiliki kesadaran, artinya dia masih sadar, dia sudah sakit berat di opname, dia tidak bisa duduk, dia hanya bisa tidur saja, tapi dia masih sadar, maka dia tetap wajib untuk melaksanakan sholat dengan kemampuannya tadi. Nah, bagi yang memang sudah oleh Allah ditentukan untuk tidak boleh sholat, ya dia tidak boleh sholat, dan itu hanya khusus kepada kaum perempuan saja. Ketika mereka datang bulan, mereka tidak boleh melaksanakan sholat meskipun mereka mampu, begitu. Tapi mereka tetap akan mendapatkan pahala sholat. Nah,
kan enak gitu. Saya bilang ke anak-anak, enak kalian perempuan itu. Tidak melaksanakan sholat tapi dapat pahala sholat kalau berhalangan. Tapi harus ada syaratnya. Syaratnya itu kalian istiqomah sholat ketika tidak berhalangan. Gitu saya gitu. Ketika tidak berhalangan istiqomah kalian sholat. Gitu. Nah, ketika kalian berhalangan, maka Allah memberikan pahala karena berhalangannya itu dari Allah. Allah yang memerintahkan tidak boleh sholat. Sama seperti misalnya ketika seseorang itu sudah tidak bisa lagi berjamaah rutin karena dia sudah sakit sehingga sakit di rumah, sehingga dia hanya sholat di rumahnya, maka dia tetap insya Allah dapat pahala sholat berjamaah gitu, karena dia terhalang karena kondisinya yang sudah tidak lagi memungkinkan. Ya, mungkin begitu yang kurang lebihnya, mohon maaf. Dunia keagamaan. Minta kamu. Pak Eli. Ampun apa? Nah, Oh, betul. persis yang mau saya tanya itu. Oh, persis. Dari kecil. Karena saya sendiri itu Hidung. Jadi ya, Rasa. Oh, ngiring Ustaz. Ya, perintah sholat selalu beriringan dengan zakat. Iya, Kajai lagi di kok. Menurut pandangan Ustadz mengenai zakat, ada sekelompok orang yang dari zakat itu dijadikan zakat produktif, sementara mengatakan tidak boleh zakat produktif itu dengan alasan karena zakat khususnya zakat fitrah itu harus diberikan pada waktu itu. Yang katanya kan menurut Ustadz bagaimana? Ini mata sekaligus Ustaz. Jadi perintah sholat maupun zakat kan itu sebenarnya kalau menurut para ulama fikih kan itu termasuk kategori tauqifiyah kan. Tauqifiyah kan itu artinya semua ketentuannya itu sudah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada wilayah ijtihad. Tidak ada wilayah manusia itu untuk beristihad karena hukum-hukumnya itu sudah ditetapkan oleh Allah. Seperti misalnya wudhu kenapa harus begini. Itu tidak ada wilayah lagi mempertanyakan itu karena itu sudah seperti itu. Termasuk juga ada para ulama yang menganggap bahwa memang terkait dengan zakat ini juga sudah merupakan hal yang sifatnya tauqifiyah. Nah, dari Allah besarannya berapa persen, zakat ini harus berapa, zakat emas harus berapa, itu semuanya memang sudah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa muzakkinya, orang-orang yang terkategori wajib zakat itu kategorinya apa saja, siapa saja mustahiknya, orang-orang yang berhak menerima zakat itu kategorinya siapa saja, itu semuanya sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang memang tidak ada wilayah pada manusia untuk beristihad. Sehingga memang ada para ulama yang menganggap zakat itu tidak boleh diproduktifkan karena memang dia kan wilayah yang manusia itu bisa menggunakan akalnya untuk apa istilahnya mengatur tentang zakat itu, sebab semuanya sudah diatur oleh Allah, bahkan sampai kepada hal-hal yang sifatnya teknis misalnya. Kalau misalkan memang, karena ada sebagian orang itu yang menganggap zakat itu ketika dikumpulkan itu tidak lagi disalurkan tapi dijadikan modal. Dijadikan modal usaha. Ada yang dijadikan sebagai untuk memperbaiki masjid atau untuk memperbaiki pondok pesantren atau lembaga pendidikan dan sebagainya. Itu yang menurut sebagian ulama yang memahami demikian itu tidak tepat karena memang itu wilayahnya zakat. Berbeda dengan sodako. Jadi ada istilah sodako, ada infak. Nah, sodako dan infak karena ini sifatnya sunnah, anjuran,
tidak ada batasan, dia disalurkan berapa persen, diambil menyalurkan berapa persen, itu tidak ada batasan. Kalau zakat itu kan harus 2,5%. Tapi kalau sodako mau diserahkan semua itu ada apa-apa gitu sebenarnya begitu. Karena itu tidak ada batasan. Tidak ada batasan, dan itu berarti manusia itu bisa mengolah pemikirannya itu untuk memproduktifkan sodako, memproduktifkan infak gitu. Kalau zakat itu para ulama mengatakan tidak boleh, karena memang ini sudah wilayah yang hak, istilahnya kalau presiden itu udah hak prerogatif gitu istilahnya. Hak prerogatif dari Allah, harus ke sini, disalurkan ke sini, tidak boleh digunakan untuk ini gitu. Tapi di sisi yang lain ada yang namanya infak dan sodako. Misalnya, Tapi kenyataannya kan, misalnya PNS, kenyataannya PNS saya boleh Potong langsung beli atas nama zakat. Ya, Ya itu. tapi saya tidak yakin, saya sudah powek. Betul. Itu ya keyakinan saya dulu ya. Memang begini, Pak. Pemerintah itu punya kewajiban untuk mengambil harta zakat. Jadi di dalam Al-Quran itu memang ada penegasan dari Allah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka itu sedekah. Sedekah itu maksudnya yang dimaksud di sini adalah zakat. Ambillah dari mereka, maksudnya ini perintah kepada para penguasa, pemerintah, untuk pemerintah itu mengaudit kekayaannya masyarakat. Maksudnya apa? Maksudnya masyarakat yang sudah masuk kekayaannya itu wajib zakat karena sudah memenuhi haul dan nisab, itu pemerintah datang menarik mana zakat membayar. Begitu. Karena pemerintah itu seperti sholat tadi, yang memaksa orang sholat, memaksa orang bayar zakat. Begitu. Jadi pemerintah itu punya data, termasuk pemerintah itu punya data siapa yang jadi mustahik. Jadi bukan kalau dalam Islam itu keliru bagi-bagi bansos itu. Apalagi dibagi di jalan orang yang tidak jelas. Gitu. Nah, jadi pemerintah itu punya kewajiban, zakat itu dikumpulkan dari orang-orang kaya, pemerintah membaginya secara langsung kepada fakir miskin yang sudah ada posnya itu di dalam Islam. Dibagi, didatangi. Apa kan ada RT RW yang paling tahu itu data siapa masyarakat miskin, kan ada RT RW sebenarnya itu. Kalau dibagi di jalan, apalagi di depan Istana Merdeka, Istana Negara dibagi-bagi, ini tidak pas sama sekali. Jadi mungkin seperti itu, Ustaz, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin seperti itu Bapak sekalian yang dirahmati Allah. Marilah kita akhiri pertemuan kita ini dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Oh, biar diakhiri dulu Pak ya. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.